Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Anggit Sawakib, NIM 23020102006. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi kolaborasi salah satu produk minuman herbal yaitu wedang dayak melalui e-commerce. Ini merupakan salah satu ujian akhir semester untuk program studi manajemen mata kuliah e-commerce bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih yang telah mengajarkan dan menjadi dosen pembimbing kami selama 16 sesi untuk mata kuliah e-commerce bisnis. Baik, lanjut saja. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, jadi apa saja yang akan kami bahas yaitu adalah pertama adalah pendahuluan, tujuan kolaborasi dengan e-commerce, analisis pasar dan konsumen, memilih platform e-commerce yang tepat, strategi kolaborasi dengan platform e-commerce, pengalaman pelanggan dan layanan penjual, yang terakhir adalah kesimpulan dan rencana implementasi. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu wedang dayak. Wedang dayak adalah minuman herbal khas yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Wedang dayak tentu belum familiar di telinga, padahal minuman ini merupakan khas Kalimantan. Jika di Pulau Jawa terkenal dengan wedang uwuh, saraba di Makassar, dan bir peletok di Jakarta, maka di Kalimantan Timur ada wedang dayak. Wedang dayak terbuat dari bawang dayak dan rempah-rempah Kalimantan disertai dengan madu hutan asli. Bawang dayak mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat bermanfaat menjaga imunitas dan kesehatan, memberikan kemudahan konsumsi dengan kemasan dalam bentuk tea bag sehingga sangat cocok sebagai teman perjalanan maupun di kantor agar tetap fit. Ya, jadi bunga sidak dayak merupakan inovasi untuk memberi solusi agar kita mendapatkan manfaat bawang dayak dengan rasa yang enak. Ini merupakan salah satu tenan yang ada di Kalimantan Timur di Balikpapan yang menjadi salah satu tenan minuman herbal. Ini berdiri saat ini menyewa di mall di Balikpapan. Oke, eh, perubahan perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen terkait wedang dayak dipengaruhi oleh tren kesehatan, digitalisasi, dan preferensi belanja yang berkembang. Jadi adanya meningkatnya kesadaran akan kesehatan, produk berlabel halal dan organik, preferensi produk praktis dan siap saji, kemudahan akses, variasi produk, dan promo. Oke. Sebelum menuju ke marketplace, saya mengenalkan tentang marketplace, yaitu platform e-commerce tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi secara online. Marketplace menyediakan infrastruktur sistem pembayaran dan sistem promosi untuk mendukung bisnis, salah satunya Shopee, Tokopedia, Blibli, dan sebagainya. Mengapa perlunya marketplace? Karena jangkauan luas hingga ke seluruh Indonesia, kemudahan dalam sistem pembayaran dan pengiriman, berbagai fitur promosi untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan konsumen. Tujuan dari kolaborasi yaitu meningkatnya tren konsumsi produk herbal dan alami, kemudahan akses ke konsumen di berbagai daerah, biaya operasional lebih rendah dibandingkan toko fisik, fitur promosi dan dari marketplace membantu meningkatkan penjualan. Jadi, Wedang Dayak ini saya akan kolaborasi dengan berbagai macam marketplace sehingga tujuan-tujuan dari kolaborasi itu dapat meningkatkan penjualan dari Wedang Dayak. Terus bagaimana strategi kolaborasi dengan marketplace? Strategi kolaborasi dengan marketplace bagi Wedang Dayak harus mencakup partisipasi aktif dalam program promosi yang diselenggarakan oleh platform, optimalisasi tampilan dan deskripsi produk, pemanfaatan fitur live shopping, serta kerjasama dengan influencer dan brand lain. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, Wedang Dayak dapat meningkatkan exposure, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat posisi brand di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan bagaimana cara strateginya yaitu mendaftar di platform e-commerce populer seperti tadi Shopee, Tokopedia, Blibli, dan sebagainya. Menggunakan fitur promosi seperti diskon, cashback, dan flash sale. Mengoptimalkan deskripsi produk dengan kata kunci. Jadi apabila kita ingin minuman herbal, kita membuat kata kunci di marketplace sehingga memudahkan kita untuk mencari minuman-minuman herbal yang salah satunya adalah vegan. Memanfaatkan fitur Shopee Live atau Lazada Live untuk edukasi dan interaksi dengan pelanggan.
Analisis pasar e-commerce dan konsumen. Pangsa pasar penjualan wedang dayak tidak hanya untuk dewasa, namun juga untuk seluruh kalangan dikarenakan tren hidup sehat pasca COVID-19. Ini menjadi pangsa pasar pengguna e-commerce dan wedang dayak itu kita menujunya bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi seluruh kalangan remaja, bahkan anak-anak pun menyukai karena rasanya yang manis dan bukan seperti jamu pada umumnya. Jadi diprediksi angka pengguna e-commerce itu sangat dari tahun 2024 dan 2025 itu sangat meningkat ya. Jadi diharapkan dengan adanya e-commerce ini, Wedang Dayak dapat meningkatkan pangsa pasar dan penjualannya meningkat. Bagaimana memilih platform e-commerce yang tepat? Memilih platform e-commerce yang tepat untuk wedang dayak minuman herbal khas Indonesia memerlukan pertimbangan strategis agar produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan efisien. Maaf, itu salah ketik. Jadi, kita harus melihat target pasar, berapa biaya dan komisinya, kemudahan penggunaan, fitur pemasaran, dan kepercayaan konsumen. Jadi, target pasar apa nih yang kita tujukan untuk wedang dayak? Seperti tadi kita bahas, analis konsumen yang dicari oleh wedang dayak itu tidak hanya dewasa, tapi seluruh kalangan juga ingin menikmati minuman herbal yang sehat dan dapat diminum tiap hari. Itu seperti minuman yang beredar pada kali ini kayak seperti kopi dan sebagainya. Terus biaya dan komisi tentu saja untuk menjual wedang dayak kan juga yang dicari adalah keuntungan. Sehingga untuk mencari e-commerce yang tepat, kita juga harus melihat biaya dan komisi yang diberikan setiap masing-masing e-commerce. Jadi berapa nih biaya dari Shopee, berapa biaya dari Lazada, berapa biaya Blibli, mana yang tepat dan juga mempertimbangkan banyaknya pengguna di Indonesia menggunakan platform yang mana. Terus kemudahan penggunaan ya itu jadi berapa banyak e-commerce yang diunduh. Fitur pemasaran dan kepercayaan konsumen. Jadi dengan adanya fitur pemasaran dan kepercayaan konsumen ini diharapkan produk wedang dayak ini dapat diterima di masyarakat sehingga orang-orang mengetahui bahwa ada minuman herbal yang dapat dikonsumsi setiap hari. Jadi ini salah satunya wedang dayak yang telah dipilih menggunakan Shopee dari berbagai macam. Kita melihat banyak sekali pengikut di Shopee yaitu sekitar 1.300 dengan rata-rata penjualan itu sekitar 150 per hari. Oke, terus bagaimana strategi pemasaran digitalnya? Yaitu pertama yaitu menggunakan iklan berbayar atau Shopee Ads atau Tokopedia Ads. Tapi karena tadi kita menggunakan Shopee, jadi kita menggunakan Shopee Ads untuk meningkatkan visibilitas. Bekerja sama dengan influencer dan call di bidang kesehatan dan gaya hidup sehat. Jadi udah beberapa di media sosial kami juga melihat banyak sekali influencer seperti Menteri Olahraga, terus Menteri Keuangan dan sebagainya. Menggunakan media sosial, Instagram, TikTok untuk membangun brand awareness. Terus keempat, menggunakan SEO e-commerce agar produk mudah ditemukan di pencarian marketplace. Terus, bagaimana pengalaman pelanggan dan layanan purna jual? Jadi, untuk penjualan menggunakan e-commerce, kita juga harus mengetahui bagaimana pengalaman pelanggan dan layanan purna jual. Jadi, walaupun tidak hanya dengan e-commerce, kita juga harus meningkatkan bagaimana layanan purna jual, seperti menyediakan customer service yang responsif apabila ada kemasan yang kurang baik atau rasa yang tidak enak, atau juga bagaimana cara membeli produk secara apa namanya kolektif sehingga memudahkan eh, orang-orang untuk membeli secara banyak atau massal yang dibutuhkan untuk keperluan acara seperti acara di kantor, acara hari-hari istilahnya kayak apa namanya itu memperingati acara apa ulang tahun Kota Balikpapan dan sebagainya. Terus kebijakan retur dan garansi produk. Nah, di sini maksudnya adalah apabila produk itu sudah memang tidak layak atau misalnya saat dijual di beredar ditemukan apa namanya ditemukan
barang yang sudah kadaluarsa atau misalnya jamu itu sudah tidak layak konsumsi dapat melakukan pembicaraan retur. Ini khususnya adalah untuk penjual yang melakukan jasa titip atau apa namanya penjualan yang dikirim melalui luar pulau. Jadi apabila nanti ada kesalahan dari pihak ekspedisi, kami akan mengembalikan 100% kebijakan retur untuk garansi produk apabila itu ditemukan kesalahan bukan dari eh, pelanggan. Terus program loyalitas dan retensi pelanggan. Jadi program loyalitas ini tapi nanti kita memberikan member yang sangat apa namanya orang-orang yang ingin hidup sehat. Jadi apabila kami ingin memberikan distribusi secara massal, kita akan memberikan program yaitu program loyalitas. Di kesimpulannya, apabila kita menggunakan kolaborasi dengan platform e-commerce, itu merupakan strategi penting untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik konsumen baru untuk wedang dayak. Jadi, dengan adanya kolaborasi dengan e-commerce ini diharapkan tingkat penjualan dan konsumen-konsumen yang belum mengetahui wedang dayak dapat mengetahui wedang dayak dan meningkatkan dari penjualan sehingga menghasilkan hidup sehat untuk Indonesia. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.